Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Pada hari ini kembali lagi bersama saya di daily vlog aktivitas ibu rumah tangga di desa. Yuk teman-teman, ikuti segala kegiatan saya pada sore hari ini. Halo, selamat sore, salam sehat untuk kita semua para ibu rumah tangga dimanapun berada. Nah, pada sore hari ini kebiasaan saya, karena dulu saya itu pernah tinggal di asrama. Terus kalau pas jam 3 ting itu kami sudah mulai bekerja, mulai beres-beres, entah itu menyapu, membersihkan lingkungan ataupun masak. Jadi terbiasa sampai sekarang ya teman-teman. Jadi biasanya saya setiap jam 3 sore itu mulai beres-beres rumah seperti yang saya lakukan pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini saya memulai kegiatan saya dengan mengangkat pakaian yang ada di jemuran. Kebetulan pada siang hari ini tadi panasnya sangat terik, jadi pakaian saya kering ya teman-teman. Nah, untuk aktivitas setelah saya angkat pakaian, selanjutnya saya akan membakar sampah ya teman-teman. Ini sampah yang karena di dapur itu biasanya saya ada ember bekas, daripada dibuang kan sayang, karena masih bisa dimanfaatkan. Jadi saya gunakan untuk menyimpan sampah, entah itu sampah plastik bekas mie, bekas jajanan anak, atau bekas plastik kopi, rinso atau yang lainnya. Jadi di sini untuk saya tampung, kadang 2-3 hari sekali itu saya bakar seperti yang saya lakukan pada sore hari ini ya teman-teman. Nah, di sini saya bakarnya di belakang rumah. Kebetulan di belakang rumah saya itu agak hutan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Terus yang agak cerah itu ya, itu sudah dijadikan ladang ya teman-teman. Kebetulan itu yang meladangkan mertua saya. Karena di belakang rumah saya itu kan tanahnya agak dataran tinggi ya teman-teman. Jadi bisa untuk bertanam. Dan sudah kami tanami sawit, walaupun baru tanam sih ya teman-teman, tapi mudah-mudahan nanti dapat menghasilkan, amin. Nah, ini saya bakar sampahnya sangat mudah ya teman-teman, karena sampahnya kan kering, jadi agak mudah terbakarnya. Kebetulan sini ada juga bungkus pop mie itu paling mudah loh teman-teman untuk hidupkan api. Terkadang saya juga kalau pas lagi enggak ada bahan untuk menghidupkan api di tungku, itu saya menggunakan bungkus pop mie. Itu sangat mudah sekali untuk menyalakannya ya. Kalau teman-teman kalau misalnya punya sampah di rumah itu biasanya diapain? Mungkin kalau teman-teman di kota, kalau saya lihat biasa kalau nonton sinetron itu kan dikumpulkan dalam satu plastik besar ya teman-teman. Terus nanti akan ada orang yang truk-truk sampah yang ambil. Betul nggak sih teman-teman? Kalau kami di kampung itu ya memang selalu dibakar biar tidak berserakan. Karena juga tidak ada kayak di kota-kota itu truk-truk pengangkut yang tukang ambil sampah itu nggak ada ya teman-teman. Daripada dia hanyut nanti berserakan, karena ketika kena banjir akan membuat lingkungan kita kotor, jadi lebih baik dibakar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kegiatan saya itu setelah membakar sampah, saya lanjutkan dengan menebas ya teman-teman, menebas. Kebetulan untuk keluar dari dapur saya itu di pintu belakang itu rumputnya lumayan panjang, sudah lumayan panjang karena sudah kurang lebih sebulan tidak saya tebas. Jadi saya mulai menebasnya. Di sini saya nebasnya menggunakan arit ya teman-teman. Ini aritnya dari luar Indonesia loh. Ya, dari negeri tetangga kita, itu dari Malaysia ya teman-teman. Karena kebetulan saya tinggalnya di Kalbar, terkhusus itu Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kembayan. Itu kalau menuju ke negara tetangga kita Malaysia itu kurang lebih 2 jam itu sampai ya teman-teman. Tapi saya belum pernah sih, saya cuma mendengar.
karena kalau masuk ke sana kan harus butuh paspor. Jadi kebetulan karena saya nggak ada paspor, jadi nggak pernah, paling sampai berbatasan, tunggu berbatasannya saja ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ke sana. Kebetulan saya berdekatan dengan Entikong. Entikong itu perbatasan untuk masuk ke negara tetangga kita, Malaysia ya. Nah ini kemarin saya just tip, harganya ya terjangkau ya teman-teman. Harga aritnya itu 20.000, tapi karena saya ngambilnya bukan di kecamatan, ambil dari orang ngantar, jadi ada ongkosnya itu 5.000, jadi 25.000. Jadi menurut saya itu sangat sekali terjangkau dibanding kalau tempat saya. Kalau arit dari Indonesia itu paling murahnya itu 30.000 ya teman-teman, paling murahnya. Nah ini juga aritnya mudah tajam, enak dipakainya teman-teman. Saya kadang kalau saya atau suami saya pakai, dia mengasahnya sebentar itu langsung tajam, enak sekali makainya, kecil lagi, enggak berat ya teman-teman. Jadi sangat efisien lah rasanya kalau kita menggunakan arit ini. Rupanya jadi promosi juga saya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman kalau produk-produk tetangga, negara tetangga kita itu agak susah, tapi kalau tempat saya itu sudah banyak, karena banyak dari orang kita itu masuk ke sana untuk just tip karena gimana ya, mungkin murah kali ya kalau nilai tukarnya dengan kita. Oke, nah selanjutnya teman-teman, saya pindah setelah depan pintu belakang rumah saya itu sudah, rumputnya sudah selesai saya foto, saya tebas. Selanjutnya saya ke samping rumah. Kebetulan di samping rumah saya itu ada pohon karet ya teman-teman. Jadi rutinitas pagi saya itu setelah bangun tidur, setelah masak nasi itu, kalau udah mulai agak terang hari, saya noreh terlebih dahulu teman-teman. Karena kebetulan saya juga anak petani. Dulu waktu libur sekolah SMP, SMA, ketika libur semester itu saya pulang juga saya noreh. Jadi sudah terbiasa ya teman-teman. Dari kecil saya sudah dibiasakan untuk pergi ke hutan, bantu mama saya, apalagi ketika musim-musim libur. Jadi saya sudah terbiasa, belum sih terlalu pandai, tapi sudah bisa lah, biar getah karetnya keluar. Karena kalau orang yang nggak bisa itu malahan getah karetnya nggak keluar loh teman-teman ya. Walaupun batangnya nggak banyak sih teman-teman, kurang lebih 20 batang. Itu saya norehnya 3 hari sekali, 3 hari berturut-turut. Kalau hari bagus, hari keempatnya saya off-kan dulu, nanti lanjut hari berikutnya, biar getahnya nggak habis ya teman-teman. Nah ini dia saya mulai mendebasnya, karena kelihatan juga sudah mulai panjang-panjang ya rumputnya teman-teman. Penghasilan enggak banyak sih, karena hanya 20 batang itu ya lumayan lah untuk membantu jajan anak. Karena kebetulan saya juga punya anak umuran 4 tahunan itu ya teman-teman, paling umurannya yang sering sekali mau minta jajan. Kadang karena rumah saya kan di kampung, kebetulan juga saya sebenarnya pagi-pagi itu kegiatan saya ya, pagi-pagi sebenarnya kegiatan utama saya itu selain ibu rumah tangga, juga saya honor guru PAUD ya teman-teman. Kebetulan saya dipercayakan sebagai pengelola, ketua pengelolanya di PAUD itu di kampung saya. Sebenarnya sangat jauh dari pendidikan saya. Saya dulunya pernah kuliah itu di bagian di BSI. Mungkin teman-teman juga ada punya keluarga ataupun sanak saudara yang kuliahnya di sana. Itu kuliahnya di tentang informatika ya teman-teman, tapi kita juga tidak tahu takdir ke depannya. Jadi ketika saya pulang kampung itu malahan saya dianjurkan atau disuruh untuk mengelola sebuah sekolah PAUD di kampung. Jadi tidak apa-apalah, mungkin pendidikan yang telah saya tempuh itu bisa menjadi bekal untuk saya kemudian hari. Nah selanjutnya di sini saya memperbaiki selokan, karena kebetulan kan air kami itu di belakang ya teman-teman, air ledengnya. Jadi
biar airnya lancar ke parit besarnya, itu kita buat jalur airnya dulu. Ini paritnya saya cangkul dulu agar jalur airnya lancar pembuangannya ya teman-teman. Ini saya pakai cangkul, ini cangkul suami ya teman-teman. Harap maklum saja karena pekerjaan perempuan kan tidak seperti pekerjaan laki-laki, jadi nggak terlalu dalam paritnya ya, cukuplah biar airnya lancar aja. Nah teman-teman, jadi inilah dia aktivitas saya pada sore hari ini, semoga dapat menginspirasi teman-teman. Saya juga mohon dukungannya teman-teman, bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk mensubscribe channel saya, semoga dapat maju seperti teman-teman yang sudah maju sebelumnya, sehingga YouTube saya dapat berkembang dan dapat maju ya teman-teman. Nah ini masakan saya sore hari ini. Setelah bersih-bersih tadi, saya mandi terlebih dahulu, kemudian ini saya mau masak. Saya masaknya sederhana ya teman-teman. Sini saya masak terus pipit, mungkin di tempat teman-teman ada juga terung seperti ini, mungkin hanya beda namanya saja. Kalau di tempat saya itu, kalau bahasa kampungnya itu terung kucubua ya. Mungkin agak susah nyebutnya, tapi saya menggunakan bahasa yang biasa lazim disebut di tempat saya itu terung pipit. Di sini saya masaknya cuman dioseng-oseng aja teman-teman. Saya kasih tambahan ikan teri. Ikan terinya saya goreng dulu biar garing, terus irisan bawang merah dan bawang putih, simpel saja ya teman-teman. Nah setelah ikan terinya garing dan juga bawangnya menguning sehingga menimbulkan bau harum, barulah saya masukkan terung pipitnya teman-teman. Terung pipitnya sudah tadi itu saya beli dengan tetangga, kebetulan dia jualnya satu bungkus itu 5.000. Lumayan banyak jadinya ya teman-teman. Nah ini dia saya mulai memasukkan terung pipitnya. Kita masuknya nggak lama ya teman-teman, balik sebentar saja, oseng-oseng sedikit itu selesai. Nah ini dia hasilnya, sudah jadi terung pipitnya. Tapi di sini saya nggak menggunakan cabai ya, karena biasanya anak juga lumayan mau ikut makannya. Nah ini menu kedua saya, ini juga masakan sederhana. Tadi sore sesudah saya nyangkul itu, saya cari pakis di pinggir rumah, jadi ini mau saya tumis sebentar. Saya kasih kuah sedikit ya, kebetulan di pinggir rumah saya itu banyak pakis merah, mungkin tempat teman-teman juga ada. Nah ini dia pakisnya, nggak banyak, saya hanya cari untuk sekali masak saja. Jadi sekali masak sekali makan itu selesai, jadi nggak ada istilah disisakan. Dan makannya juga harus panas-panas ya teman-teman, biar terasa nikmatnya, apalagi menggunakan nasi hangat. Ya ampun laju sekali, jadi ngiler saya kan. Nah ini dia teman-teman masakan saya sore hari ini. Hari ini saya masaknya sayur pakis yang saya beri kuah sedikit, dan juga goreng terung pipit campur ikan teri. Nah selesai teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga dapat menginspirasi teman-teman. Saya juga berharap video saya, channel saya dapat berkembang seperti punya teman-teman. Terima kasih.